Ya, alhamdulillah pagi hari ini Ahad 27 Maret saya sudah sampai di Desa Sowut. Desa Sowut ini desa pertama cikal bakal kelahiran Kesultanan Ottoman Turki. Ya. Tempat Ertugrul Gazi makamnya. Nah, ini masjid beliau, petilasan masjidnya Ertugrul Gazi. Ya, ini lambang suku Kai ya, atau I ya. Nah, ini Ertugrul Gazi Masjid ya. Jadi kita akan lihat sini. Ini bukan makamnya ya, ini masjid yang dahulu dipakai oleh Ertugrul Gazi. Bangun seperti ini. Ya. Kembali oleh Sultan Abdul Hamid II. Ini pembangunan aslinya itu kayu dan sebelum 1281. Oh, 1281 ya, sebelum Ertugrul wafat. Ini dibangun, aslinya tuh kayu. Masjid dari kayu ya. Ini masjid kecil lalu dibangun ulang oleh Sultan Abdul Hamid II. Ini kita lihat, tengok dalamnya. Ya, seperti ini teman-teman. Kecil ya, sangat sederhana. Atasnya kayu. Ini sumur nih. Sumur asli nih zaman dulu nih ya. Oh iya. Ada logo di bawah, paling bawah dasarnya itu ada lambang suku Kai ya. Suku asli Ertugrul Gazi dan Osman Gazi, putranya, pendiri Daulah Utsmaniyah. Masya Allah. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke Turbesi, makam Ertugrul Gazi. Saksikan terus. Jangan lupa like, share, and subscribe Musafir Dakwah Channel di UFS Official Channel. Ya, sambil kita dengarkan suara azan zuhur, kita masuki area Ertugrul Gazi. Nah, ini contoh apa? Pakaian-pakaian lama ya. Contoh pakaian suku Kai. Ya. Ini pakaiannya. Nanti kita lihat ada makamnya Turgut Bey, kemudian ada Bamsi Bayrek, kemudian ada Ertugrul Gazi. Jadi ini pasukan apa? Kostum ya, pakaian resmi pasukan Ertugrul. Nah, ini istrinya, Mi. Ya, kita masuk. Yuk. Ini pemakaman yang pertama persis berada di depan pintu gerbang adalah makam Halimah Hatun. Halimah Hatun ini adalah istri dari Ertugrul Gazi, ya, ibu kandungnya Sultan Osman Gazi. Nah, ini beliau Halimah Hatun ya. Kalau kita lihat di serial dirilis Ertugrul, kita akan lihat bagaimana sabarnya Halimah Hatun ini, di mana beliau ini adalah masih kerabat dari Kesultanan Ayyubiyah yang ada di Mesir.
Cuma orang tua daripada Halimah Hatun ini, ayahnya adalah adik daripada Sultan Daulah Ayyub yang ada di negeri Syam. Dan ketika dalam perjalanan ya ditawan, dijadikan tawanan, jadi mau dijadikan budak oleh tentara Bizantium. Nah, ini kemudian dibebaskan atau dilepaskan oleh Ertugrul Ghazi ketika masih muda. Itu ada di serialnya. Kita saksikan, kita bacakan Ummul Kitab dan kita berdoa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'qina min syarri khalaq. Ini ibu dari istri dari seorang pahlawan yang selalu mendukung perjuangan sang suami Ertugrul Ghazi dan mendidik putra-putranya. Ada 3 putra. Yang pertama adalah ada 3 putranya. Yang pertama adalah itu namanya ada Osman, ada Safji B, ada Osman B, ada Safji B, ada satu lagi. Siapa yang pertama itu yang pendek-pendek, kakaknya Osman itu? Hah? Nggak ngerti, nggak ingat ya? Gunduz B. Kita lihat di sini. Biasanya ada tentara di sini, ada pasukannya pakai pasukan. Oh. Ayo kita lihat, masuk sini. Assalamualaikum. Nah, ini lokasinya, lokasi makam Ertugrul Ghazi. Nah, kita lihat ini ada penjaganya. Ada Ablar ya, dari pasukan Ertugrul Ghazi. Ini ciri khas, pakaiannya dari kulit, sepatunya kulit. Ya. Kita masuk, kita berdoa sebentar. Oh, itu. Ada pedangnya, semua lengkap. Fotoin, Mi. Oke. Inilah makam Ertugrul Ghazi yang kita saksikan perjuangannya, jihadnya ya melawan kezaliman Bizantium. Beliau ini lahir 1181 ya. Kemudian wafat tahun 1281. Jadi usianya sangat tua sekali, hampir 100 tahun. Ya. Nah, ini tanah-tanah yang diambil dari mana? Dari Palestina, dari Kazakhstan. Ya, ini dari tanah dari Yaman, dari Gaza, dari Sudan ya. Tapi ini bukan dimasukkan ke Kendi Nusantara. Ya, ini tanah dari Suriah, tanah Iran, dari Lebanon, dari Fez, Maroko, kemudian tanah dari Mesir, Azerbaijan. Kemudian di sini kita lihat ini tanah dari Libya. Semari. Ini lambang benderanya, lambang sanjak suku Kai ya. Nah, ini tanah Ahlat. Ahlat itu awal dari suku Kai, pindah ke Sivas, lalu kemudian ke wilayah Sokut ini. Ini Turkmenistan ya, Uzbekistan, Saudi Arabia, Romania, Ukraina. Ukraina itu Krep ya. Ada suku Tatar Crimea. Ini tanah Kosovo, Kuwait, Irak dan Libya. Ini seluruh menandakan bahwa tanah yang ada di sini itu harus menunjukkan wilayah besar yang membentang, membentuk Kesultanan Ottoman, kekaisaran selama 650 tahun. Jadi tanahnya semua dibawa kemari sebagai bukti. Dan wilayah yang dulu masuk
sanjak daripada bangsa-bangsa Turk. Ini mencakup Kazakhstan, Kyrgyzstan, ya. Ini Uzbekistan, ini Azerbaijan, ini Turkmenistan, ya. Ini Siprus. Ini Siprus yang menjadi wilayah Turki, dan ini bendera Turki. Ya. Nah, ini apa nih? Ini Osman Ghazi ya. Tapi ini nisannya ya. Contoh nisannya, nanti kita akan ke bursa melihat langsung bagaimana kuburan atau Ottoman Ghazi, Osman Ghazi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musafir Dakwah dimanapun berada, alhamdulillah saya berada tepat di depan makam Ertugrul Ghazi, orang ayah daripada Osman Ghazi, pendiri Daulah Utsmaniyah, Kerajaan Ottoman Turki, yang tadi kita sudah masuk di dalam. Begitu sakral, ya. Beliau ini bukan ulama, bukan ahli agama, tapi dia adalah seorang mujahid, seorang yang tunduk, taat, patuh, dan sangat mencintai ulama. Ya, beliau Ertugrul Ghazi ini, ya, lahir tahun 1180 dan wafat tahun 1281. Jadi usianya 100 tahun kurang lebih. Beliau putra dari Sulaiman Shah. Nah, suku Kai atau suku di mana lahir, tumbuh, dan berkembangnya Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi ini adalah suku yang sangat kuat di tengah-tengah di antara suku-suku Oghuz yang lain. Ya, sangat memegang teguh ajaran Islam. Dan sejak remaja, Ertugrul Ghazi ini itu sudah senang untuk menolong kaum du'afa, menolong orang-orang yang tertindas, untuk membela mereka yang tertindas, ya. Makanya konsep negara yang diimpikan oleh Ertugrul Ghazi itu adalah negara yang melindungi kaum du'afa, negara yang melawan kezaliman. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada orang zalim, berarti kita menzalimi orang-orang du'afa, ya. Maka itu beliau punya ciri khas beberapa karakter yang luar biasa. Satu, taat dan tunduk kepada ulama, sangat respect dan hormat pada ulama. Ini contohnya pesan Ertugrul Ghazi, ya, kepada putra-putranya. Wahai putra-putraku, kalian semua harus dengar, patuh kepada nasihat-nasihat ucapan Syekh Edebali. Syekh Edebali ini adalah guru daripada Osman Ghazi dan juga sekaligus mertuanya, ya, ayah daripada istri Osman Ghazi, yaitu Bala Hatun. Nah, jangan kalian pernah menyelisihi Syekh Edebali, karena kalau kamu menyelisihi Syekh ini, maka itu akan menyakitkan saya dan akan memberikan kerugian yang besar kepada kalian. Kalau kalian menyelisihi saya, itu tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kamu menyelisihi ulama, menentang ulama, maka kalian akan hidup dalam keadaan yang sengsara dan gelap, ya. Nah, itu sifat karakter yang pertama. Yang kedua adalah pembelaan kepada orang tertindas, ya, orang-orang du'afa, dan selalu berdiri terdepan untuk membela kebenaran dan keadilan. Maka konsep negara di mana beliau itu adalah ketika itu menggantikan ayahnya Sulaiman Shah, beliau ini yang diangkat sebagai base untuk perbatasan. Jadi kepala dari kepala-kepala suku yang ada di perbatasan antara Daulah Saljuk dengan Bizantium, Kekaisaran Bizantium. Nah, beliau mendapatkan percaya itu diberikan oleh Sultan Alauddin Kaikubad, ya, Sultan Sejuk yang cukup kuat saat itu. Kemudian ini diwariskan kepada putranya Osman Ghazi, yang insya Allah kita akan saksikan kompleknya di daerah Bursa, ya. Jadi ini pesan-pesan, dan beliau sangat luar biasa memimpikan hadirnya negara Islam yang kuat, yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya, yaitu Osman Ghazi, menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang senantiasa membela agama Allah, dan juga senantiasa membela orang-orang yang tertindas. Dari desa Sogut, desa kelahiran Cikal Bakal,
Kekaisaran Ottoman yang luasnya mencapai hampir 10 juta kilometer persegi. Saya Musafir Dakwah ya menyampaikan salam ya, mudah-mudahan perjalanan kita ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk memperjuangkan agama Allah di zaman kita saat ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.